teman-teman ED Management, selamat datang di Bincang Podcast bareng kita hari ini. Nah, podcast kali ini kalian ditemani aku, Wanda Hamidah, sebagai host yang tentunya kita tuh akan membahas banyak sekali pengalaman seru dengan narasumbernya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama narasumbernya. Halo Kak, boleh dong kenalin namanya siapa? Halo juga, kenalin nama aku Chandra Kirana, bisa dipanggil Chandra. Asal sekolahku dari SMKN 1 Malatjo. Oke, halo Kak Chandra, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, aku mau nanya nih Kak, aku denger kan kakaknya tuh di sekolah ikut ekstrakurikuler bahasa Jepang. Betul. Apa sih alasan dan ketertarikan kakaknya tuh buat ikut bahasa Jepang? Awalnya sih nggak tertarik ya, soalnya pas baru pertama kali masuk sekolah SMKN 1 Malatjo, di ekstra tersebut itu nggak ada ekstra kurikuler bahasa Korea. Tapi ya udahlah, terpaksa lah ya. Aku mengikuti ekstra bahasa Jepang, daripada kayak kita apa-apa kan cuma lah ya. Habis itu ya kok lama-lama gimana ya belajarnya itu. Seru. Ya nggak seru sih awalnya, kayak susah gitu Susah. loh. Terus habis itu lama-lama kok makin seru gitu. Jadi Ternyata- yang awalnya tuh terpaksa, terus awalnya kan inginnya tuh Korea gitu kan. Betul. Jadi ke Jepang. Terus jadinya tuh susah, tapi selama dijalanin seru dan enjoy buat ngejalanin. Seru banget. Oke, selama belajar bahasa Jepang, metode apa sih yang kakaknya pakai itu kan bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, kan pasti kan susah kan. Nah, Ya. kakaknya tuh belajar tuh buku, nonton, atau cari artikel di medsos atau komik. Kalau kakaknya tuh gimana belajarnya? Kalau aku sih belajar buku otodidak dan kadang baca-baca kamus bahasa Jepang gitu. Oh, cenderung ke baca ya daripada Ya. nonton. Oh gitu. Kalau selain bahasa Jepang, aku dengar kakaknya juga sempat ikut audisi nyanyi ya. Itu benar apa enggak Betul. sih? Kayak sebelum aku nanya tentang audisi nyanyi nih, boleh dong coba kenalan pakai bahasa Jepang. Boleh. Oke, coba. Minasan konnichiwa. Chiko Sakaito yande kudasai. Hajimemashite, watashi no namae wa Chandra Kirana desu. Chandra to yande kudasai. Nenrei wa 17 歳です。パスロワンの不在から来ました。どうぞよろしくお願いします。 Oke, keren banget tau Kak. Kapan-kapan ajarin aku ya. Boleh. Ya nih, kalau audisi nyanyi itu gimana sih kok bisa tiba-tiba ke audisi nyanyi gitu? Awalnya sih ya kayak nggak suka dangdut gitu. Cuman aku suka dangdut tuh mulai dari Dangdut Akademi 5. Cuman aku lebih sukanya tuh kayak tertarik mendaftar tuh dari Dangdut Akademi 7. Tapi pas berani daftarnya itu pas Dangdut Akademi 8. Kemarin Betul. banget itu. Oh iya. Terus gimana cara daftarnya itu kakaknya awalnya? Ikut-ikut temen atau gimana? Dapat saran dari teman. Daftar dari teman, terus daftar bareng temennya itu. Betul. Terus gimana? Habis itu ya daftar online. Soalnya kan kalau daftar offline kan di Surabaya. Tapi mau kesananya tuh nggak ada ongkosnya gitu loh. Jadi lebih baik kan online lah. Online. Dan online itu kira-kira nunggu pengumuman nggak lolosnya itu ada gimana? Per hari, di hari tertentu, atau setelahnya malamnya diumumin atau gimana? Ada hari tertentu. Oh, ada harinya. Ya, Tuh. Tapi kamu lolos atau enggak? nggak lolos karena nggak ke Zoom. Gitu, sedih banget. Tapi nggak apa ya, semangat tuh kalau udah pernah nyoba tuh udah keren. Coba deh, ada DA8 lagi, 9 ya, 9, 10 atau IDA gitu. Kebetulan tahun depan ada DA9. Kamu nggak mau ikut lagi? Nyoba gitu? Insyaallah ikut. Oke, ditunggu kabar baiknya ya. Oke, gini ya, motivasi apa sih kamu tuh untuk ikut seperti itu tuh hobi atau orang tua gitu kan? Ada kan kayak orang tuh dituntut orang tua kayak kamu tuh harus ikut ini, kamu tuh harus ikut ini biar tahu ini itu. Kalau kamu tuh enjoy hobi kamu atau tuntutan orang tua kamu? Kebetulan nyanyi dan bahasa Jepang itu hobi dan bakatku. Oh, hobi, berarti pure enjoy kamu lakuin itu. Seru berarti ya? Seru banget. Kalau kan seru itu kamu di sekolah kan, ini apa sekolah bahasa Jepangnya, ya kan? Ya betul. Sekolah bareng teman-teman kamu kan. Ya. Itu gurunya itu ngasih metode belajarnya itu tiap misalnya gini kan, gurunya tuh ngajarnya itu setiap hari atau
nanti tuh gurunya tuh nggak datang terus dikasih tugas gitu, apa setiap pertemuan tuh gurunya tuh selalu datang? Ada hari tertentu sih, Tapi gurunya selalu datang. ya selalu datang setiap hari Rabu. Gimana kamu waktu ceritain sedikit waktu kamu ekstrakurikuler bahasa Jepang, cara belajarnya dengan guru kamu? Cara belajarnya sih ya kalau setiap gurunya datang kita semua itu wajib mengucapkan Okaeri nasai atau selamat datang gitu. Terus nanti gurunya itu menjawab arigatou gozaimasu gitu. Habis itu nanti kita tuh diajarin kayak hiragana, katakana gitu atau renshu. Itu seperti huruf-huruf kosakata Jepang lah. Habis diajarin kosakata Jepang, huruf-huruf Jepang itu nanti kita beralih ke bunkou atau budaya Jepang. Berarti tuh banyak ya bang, nggak melulu tentang angka-angka, huruf-huruf gitu, tapi semuanya dipelajarin. Ya, Nah gini ya, gitu ya teman-teman, kita tuh udah dengerin Kak Chandra tuh tentang ekstrakurikuler bahasa Jepangnya, juga tuh cerita tentang Kak Chandranya itu audisi bahasa Jepang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pengalaman seru apa aja sih yang Kak Chandra lakuin itu di segmen selanjutnya. Oke, tungguin kita terus. Jangan kemana-mana, bye-bye. Halo teman-teman Edumanagement, kembali lagi bareng aku Wanda Hamida. dan aku Chandra Kirana. Kalian masih setia nggak sih nungguin kita? Jangan bosen karena abis ini aku bakal bahas pengalaman seru dari Kak Chandra. Oke, sebelum pembahasan kan kita tuh belum dengerin Kak Chandra nyanyi. Kan tadi kan dia tuh ikut audisi nyanyi kan. Boleh dong Kak, sedikit aja deh lagu terserah kakaknya deh. Laksmana Raja di Laut, orangnya aja. Ya boleh, mau satu lagu juga gak apa-apa di sini. Oke, ayo Kak coba Kak. Mulai ya. Ya. Tapi aku dendang kau pelipur hati pelipur lara. Keren banget ya Kak. Keren banget kalau teman-teman. Kak, kembali lagi ya. Kalau ada audisi aja. Siap. Siapa tahu kan di situ kakaknya tuh bisa masuk TV gitu kan. Oke, aku mau bahas pengalaman sebenarnya nih. Pengalaman seru apa sih yang kakak alami selama mengikuti metode belajarnya yang seru tuh apa menurut kakak ini? Yang seru tuh ya paling seru lah ya. Ya, Ada 3. apa? Yang pertama Hanoyu. Nah itu apa? Jelasin dulu coba. Hanoyu, yang kedua itu Shodo, yang ketiga itu membahas tentang bunko. Coba jelasin satu-satu dulu. Yang tadi apa itu? Yang pertama tadi. Yang pertama itu Chanoyu. Ya. Chanoyu itu upacara minum teh Jepang atau matcha. Kakaknya buat atau gimana? Buat. Jadi kita itu nanti apa ya? Ada 2 orang berhadapan-hadapan. Nanti yang satunya itu bikin teh, yang satunya itu menunggu. Terus? Jadi kalau sudah apa namanya buat matcha itu ya atau teh Jepang nanti dikasihkan ke orang tersebut yang berhadapan. Jadi nanti yang berhadapan itu ngomongnya pakai bahasa Jepang. Ini pakai bahasa Jepang. Ya. Kalau yang kedua tadi apa? Yang kedua itu shodo. Nah itu apa itu? Shodo itu seperti nanti itu disiapin kayak 1 lembar kertas polos. Terus habis itu dikasih kuas Jepang dan tinta Jepang. Nanti itu kita nulis huruf kosakata Jepang, contoh kayak mikang, cerutu, terus apa ini apa gitu. Itu cepet-cepetan atau gimana nulisnya? Cepet-cepetan. Tapi harus bagus.
Ya bagus. Cepetan tapi harus bagus. Lu juga kayak mengasah otak gitu nggak sih, kayak lu harus berpikir cepat tapi juga harus bagus hasilnya, dan itu menang dapat hadiah apa, Iya dapat hadiah. hadiahnya apa kak? Hadiahnya uang tunai yang langsung. Oh, uang Jepang. Betul. Kakaknya pernah dapat? Oh, nggak pernah, nggak apa-apa. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu bunkok atau budaya Jepang. Nah, itu gimana? Jadi kita itu nanti diceritakan di apa ya, apa saja yang ada di Jepang budayanya. Contoh kayak apa ya, pakai baju adat Jepang gitu. Kan ada dua, yaitu yukata dan kimono. Kimono itu perempuan atau? Kimono itu khusus untuk perempuan dan khusus untuk acara pernikahan Jepang. Gitu ya, aku tahu. Kalau yang satunya yukata itu untuk festival kayak karnaval, belayat gitu. Pokoknya tuh ada acara-acara tertentu untuk pakai baju tersebut Betul. gitu. Kalau sekarang ini kan kakaknya tuh kegiatannya tuh sedang PKL di ED Management. Menurut kakak PKL di ED Management tuh cocok nggak sih sama passion kakak yang kayak suka bernyanyi gitu? Cocok nggak sih PKL? Ya cocok banget karena gimana ya, aku tuh kalau di sini tuh untuk mengasah belajar bahasa Jepang ataupun menyanyi bakat dan hobiku tuh bebas gitu loh, bisa kapan aja. Dan waktu kemarin itu juga bikin vlog, bikin konten bahasa Jepang sama teman-teman PKL gitu. Berarti kalau metode belajar di ED Management tuh gimana sih kak? Terus sih Tuh, banget, terus kayak nyaman ya? nyaman banget. Kalau kakaknya tuh pernah ngajarin tentang bahasa-bahasa gitu ke teman-teman PKL kakaknya gitu. Itu respon teman-temannya itu gimana? Dia susah atau ada yang nggak mau gitu? Ya susah tapi teman-teman PKL tuh ya banyak yang mau diajarin. Berarti kayak tetap tuh kakaknya tuh didukung gitu kan, diterusin kayak kamu bikin konten tapi bikin konten pakai bahasa ini gitu. Iya. Oh berarti tuh di PKL manajemen tuh kita tuh saling mendukung satu sama lain gitu ya kan? Betul. Oke, baik. Apa sih tips dari kakak ketika lagi stres belajar bahasa Jepang? Karena kan bahasa Jepang itu kan susah gitu kan kak. Terus tips apa yang kakak biasanya lakuin tuh kayak, duh aku tuh nggak bisa deh kayaknya ini tuh pusing gitu. Apa biasanya kakaknya yang lakuin healing atau kemana? Gini ya, kalau bahasa Jepang tuh aslinya nggak susah, cuman letak susahnya itu antara niat atau enggaknya gitu. Cuman kalau yang susah dipelajari itu huruf kanji, itu susah banget. Itu susah. Sekarang lagi belajar bahasa itu. Iya, belajar bahasa itu kanji. Soalnya kan kayak pasti kan kita tuh ada di fase kita tuh stres gitu kan sama yang kita apa yang kita pilih gitu, apa yang kita lakuin. Biasanya tuh kakaknya tuh kalau stres gitu ngapain? Tetap belajar itu atau diem gitu udah kayak nggak urusin lagi terus tapi tiba-tiba nanti dibaca lagi. Lebih ke gimana ya, nonton huruf kanji lah ke YouTube, habis itu dipelajari pelan-pelan, soalnya kan nggak gampang. Tetap belajar gitu berarti ya Belajar. kakaknya. Oke teman-teman, berarti kita tuh udah tadi tuh udah dengan Kak Chandra itu nyanyi, terus pengalaman seru gimana sih metode belajar di Jepang sama metode belajar bahasa Jepang sama cara pembelajaran di PKL Management. Oke, tapi ini tuh belum berakhir ya teman-teman. Kalian tetap harus tungguin kita balik lagi, oke? Karena kita tuh harus istirahat dulu. Bye bye, jangan kemana-mana. Halo teman-teman ED Management, kembali lagi nih bareng aku Wanda Hamidah. Dan aku Chandra Kirana. Bosan apa enggak sih? Tentunya enggak dong kayaknya ya. Karena tuh di sini tuh kita udah di akhir pembahasan nih teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama nih Kak. Aku mau nanya nih. Kakaknya ini kan ikut bahasa Jepang sama ikut audisi nyanyi. Betul. Tapi kan nggak lolos ke tahap selanjutnya nih Kak. Betul. Pernah nggak sih ngerasa kecewa sama diri sendiri atau ngerasa kurang usaha gitu? Enggak sih, soalnya kan gimana ya, walaupun usahaku sekarang sia-sia tapi aku nggak kecewa, soalnya kan tahun depan masih ada lagi kan ya, masih ada bisa daftar lagi lah aku. Berarti emang kayak supporters
support dari orang tua kakaknya itu, dari orang tua, dari teman-teman. Itu kakaknya waktu ikut lomba audisi itu gimana Kak? Respon mereka? Support besar-besaran. Sangat mendukung berarti ya. Betul. Oke, kalau untuk menurut kakaknya ya, kan di sini tuh kan kadang tuh lagu orang tuh yang apa tuh namanya kayak support dari orang tuanya tuh kurang ada gitu loh. Kalau menurut kakaknya tuh support paling pokoknya tuh itu tuh bisa membuat kita tuh jadi pede gitu. Support siapa sih yang untuk kakak paling penting gitu untuk kita tuh melangkah dan membuat sesuatu yang baru gitu. Kalau yang paling penting itu ya support dari orang tua lah ya, dan minta restu dari orang tua itu paling penting. Terus kalau support yang paling aku suka itu dari teman-teman sekolah dan teman-teman waktu pernah perlombaan Jepang dulu, itu banyak banget. Supportif kakak banget. Tuh. Waktu tahu kamu ikut ikut audisi, mereka tuh gimana tanggapannya ke kamu? Ya kayak awalnya tuh nggak percaya, cuman pas aku tunjukin ya formulir pendaftaran itu, terus habis itu ya mereka percaya. Saya tuh mendukung banget, Betul banget. support kamu banget. Tuh. Terus kan ini sih ada nggak sih kayak pesan buat kita semua deh, aku juga kan, dari kamu kayak supaya tuh kita tuh nggak males dan kita tuh berani memulai sesuatu yang baru gitu. Kita tuh kan kadang tuh kita tuh kayak bisa nggak ya ini, bisa nggak ya aku cari pengalaman yang lain, tapi tuh takut dong mulai gitu. Kalau untuk kakak sendiri tuh gimana tanggapannya? Ya intinya jangan pernah mengenal takut, harus beranilah menghadapi semuanya. Terus habis itu intinya pokok pede lah. Berarti tuh kayak kita tuh harus berani mencoba gitu nggak sih Ya. Kak? Jadi kayak meskipun pada akhirnya tuh kita tuh nggak lolos nih ya, tapi kan kita tuh udah berani gitu nggak sih mencoba. Ya udah berani, tapi jangan putus asa, terus belajar gitu loh. Oke, kuncinya tuh ya teman-teman terus belajar gitu. Jadi misal kalian ya, contohnya kakak ini kan ikut audisi nyanyi, tapi dia tuh nggak lolos di tahap selanjutnya, tapi dia tetap semangat buat kayak nyemangatin dirinya sendiri, ya buat belajar lagi, buat ngembangin semua bakatnya lagi. Jadi untuk teman-teman yang kalau kalian tuh nggak percaya diri sama apa yang kalian mau tuh, itu tuh harus kalian lawan. Jadi tuh kalian tuh harus bisa percaya pada diri kalian sendiri bahwa aku itu bisa. Jadi pesan yang diambil dari podcast hari ini tuh jangan pernah takut untuk kalian tuh mencoba. Oke? Terima kasih yang udah dengerin podcast hari ini. Semoga podcastnya tuh kalian seneng dan enjoy dengerinnya. Kita ketemu lagi nggak ya? Mungkin ketemu lagi tapi dengan bintang tamu yang berbeda. Oke, bye-bye. Terima kasih udah nonton. Bye.